Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renika Rahma Purwandani. Di sini saya tidak sendiri, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Mbak Amanda Ilmi Yuniarsi dan ada Mas Firman Maulana. Dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan tentang beberapa materi, yaitu aliran circular flow, teori konsumsi dalam Islam, dan investasi dalam perspektif Islam. Untuk pemateri yang pertama, saya serahkan kepada Mas Firman Maulana. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang circular flow. Yang pertama kita ke pengertian dulu, apa itu circular flow. Circular flow adalah kegiatan perekonomian suatu negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam sebuah perekonomian di negara tersebut. Nah, jadi sudah jelas di sini kegiatan perekonomian, di mana dalam kegiatan perekonomian itu dalam circular flow dibagi menjadi 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini circular flow menunjukkan interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi satu dengan yang lainnya. Jadinya di sini adalah aliran di mana menunjukkan kegiatan perekonomian antara beberapa pelaku ekonomi dan juga dengan lembaga-lembaganya. Lembaga-lembaga yang merujuk ke pemerintahan. Oke, next. Selanjutnya. Nah, dalam circular flow terbagi menjadi 3 model, yaitu circular flow 2 sektor, circular flow 3 sektor, dan circular flow 4 sektor. Pertama, kita akan menjelaskan tentang circular flow 2 sektor. Oke, next. Selanjutnya. Nah, dalam circular flow 2 sektor ini terdapat 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produksi. Nah, di mana di sini yang pertama kita ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen menyediakan tenaga kerja dan juga faktor-faktor produksi untuk rumah tangga produsen. Ya. Nah, setelah itu rumah tangga produsen akan mengolah faktor-faktor produksi tersebut untuk dijadikan barang ataupun jasa. Dan timbal baliknya kepada rumah tangga konsumsi adalah sebuah pendapatan. Pendapatan di sini merujuk kepada hasil yang dijual oleh rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produksi, entah itu seperti barang, entah itu seperti faktor-faktor produksi dan juga pendapatan untuk tenaga kerja. Itu. Nah, setelah itu rumah tangga konsumsi akan membeli barang untuk memenuhi kebutuhan kepada rumah tangga produsen, yakni di jalur pengeluaran. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya circular flow 3 sektor. Dalam circular flow 3 sektor ini ada tiga pelaku ekonomi, yaitu perusahaan atau rumah tangga konsumen atau rumah tangga produksi, pemerintah, dan juga rumah tangga konsumsi. Nah, mungkin di sini yang saya cukup jelaskan, yang saya tekankan di sini adalah timbal balik dari pemerintah kepada 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumen. Di mana kita langsung ke rumah tangga konsumen dulu. Rumah tangga konsumen menyediakan para tenaga kerja untuk bekerja dalam pemerintahan. Dan timbal baliknya adalah gaji yang diberikan dari pemerintah kepada rumah tangga konsumen. Itu. Nah, dari rumah tangga produsen, kita bisa lihat di sini rumah tangga produsen menjual barang kepada pemerintahan, dan timbal baliknya kepada rumah tangga konsumen adalah uang yang dibayarkan untuk pembayaran dari barang yang dijual. Itu. Dan kita langsung masuk ke circular flow 4 sektor. Di mana dalam circular flow 4 sektor ini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah,
Yang saya tekankan di sini di masyarakat luar negeri, di mana ada dua kegiatan yaitu ekspor dan juga impor. Nah, rumah tangga konsumen, di sini rumah tangga konsumen melakukan impor barang dari luar negeri. Setelah itu, rumah tangga produsen mengekspor barangnya ke luar negeri. Jadi seperti itu dalam circular flow 4 sektor. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Amanda. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik secara rohani maupun jasmani sehingga manusia mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, tujuan dan fungsi ekonomi Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah, bukan memaksimalkan kepuasan. Fungsi konsumsi dalam Islam ada untuk memenuhi kebutuhan baik secara rohani maupun jasmani sehingga manusia mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah. Selanjutnya, investasi dalam perspektif Islam. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Investasi Islam atau investasi syariah berinvestasi tanpa melanggar nilai syariat Islam. Nah, terdapat 4 aspek yang harus dimiliki saat berinvestasi. Yang pertama, aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif, darurat secara individu maupun sosial. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya ada aspek mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah. Nah, dasar hukum investasi ada 5 dari Quran surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Yusuf, surah Hasyr, dan surah Luqman. Kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok saya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari beberapa materi yang kita sampaikan itu, yang pertama mengenai circular flow, jelas circular flow itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, circular flow dengan 2 sektor. Yang kedua adalah circular flow dengan 3 sektor, di mana di situ ada RTK, RTP, dan lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga ada circular flow dengan 4 sektor, di mana 3 tadi itu ditambah dengan 1 sektor, yaitu sektor dari luar negeri. Jadi kalau udah bicara yang 4 sektor itu, sudah pasti ada kegiatan ekspor maupun impor gitu guys. Untuk kesimpulan selanjutnya di materi teori ekonomi Islam, kalau udah bahas Islam itu pasti ada tujuan, yaitu ridho, mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau kita mengkonsumsi teori konsumsi dalam Islam itu
bukan hanya mengkonsumsi kebutuhan kita secara jasmani saja, tapi secara rohani. Baik itu dalam bentuk ibadah, semuanya itu mengharap ridho dari Allah, seperti itu. Untuk investasi, seperti yang dijelaskan Mbak Amanda tadi, itu sudah ada dasar-dasarnya, sudah ada ketentuannya, jadi itu harus halal, harus kita harus punya punya finansial. Jadi apa yang kita investasikan itu punya kita sendiri dan itu halal gitu. Tujuan investasi itu sama juga mendapat ridho Allah. Seperti itu guys. Mungkin hanya ini ya yang bisa kelompok kami presentasikan. Kalau ada banyak kekurangan maupun kesalahan ya mohon dimaklumi karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.